Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Baik jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kaifa halukum ya jamaah, bi khair? Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang mana dengan nikmat-nikmatnya sempurnalah segala kebaikan. Tentu senantiasa kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Ar-Razzaq yang memberikan rezeki kepada kita semua, yaitu Allah Azza wa Jal. Dengan kasih sayangnya Allah memenuhi segala kebutuhan kita. Maka pemberian yang banyak dari Allah ini hendaknya disyukuri dengan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, berzikir kepada Allah, ya, dan usahakan kita selalu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla sebagai bentuk syukur kita kepadanya. Kemudian salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita doakan juga kepada orang-orang yang mengikuti beliau dengan sebaik-baiknya di atas sunnah sampai husnul khatimah. Semoga termasuk kita semua, amin, Allahumma amin. Ahlan wa sahlan bikum ayyuhal muslimun. Selamat datang wahai kaum muslimin di majlisil ilm fi rawdatin min riyadil jannah, di majlis ilmu yaitu taman surga. Masya Allah tabaraka wa ta'ala, Allah mentakdirkan kita dengan takdir yang baik, maka bahagialah karena Allah membimbing kita ada di taman surga dunia. Ya, mudah-mudahan jika kita istiqomah berada di taman surga dunia ini, maka Allah akan memberikan taman surga yang sesungguhnya di akhirat nanti. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah pelajaran kita pada pertemuan kali ini masuk kepada bab ketiga. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala, berkata pengarang Ustadz Yazid yang semoga Allah menjaga beliau, yaitu keutamaan salafus saleh. Ya, fadlu as-salafis saleh, keutamaan salafus saleh. Baik, kita sudah mengetahui siapakah salafus saleh. Salaf artinya pendahulu. Pendahulu dalam agama kita adalah para sahabat radhiyallahu anhu. Ya. As-saleh yaitu orang yang baik. Jadi pendahulu yang saleh yaitu para sahabat. Mereka memiliki banyak sekali keutamaan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sudah sangat pantas kita memuji mereka, sudah sangat pantas kita mengikuti jejak mereka dalam beragama tentunya. Ya, sudah sepantasnya kita menjadikan panutan hidup atau contoh hidup, ya, dari kehidupan mereka, karena mereka adalah sebaik-baiknya generasi yang bahkan dipuji langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Khairun nas qarni, kata Nabi, sebaik-baik generasi, sebaik-baik manusia adalah pada zamanku, yaitu pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ketika itu Nabi bergaul dengan siapa? Dengan para sahabat. Nabi hidup bersama para sahabat. Ya, maka Nabi puji mereka. Tapi ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, maka kita gali keutamaan salafus saleh ini agar kita semakin tegak, ya, untuk terus mengikuti para sahabat yang dikenal dengan as-salafiyun atau as-salafi, seseorang yang menisbatkan diri kepada salaf, yaitu para sahabat. Karena memang mereka memiliki banyak sekali
keutamaan. Ya, bukan orang sembarangan. Manusia yang dilahirkan yang terbaik, yang mengikuti Nabi, membantu Nabi, ya, berkorban bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demi agamanya. Ya. Tapi ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebelum mengupas keutamaan salafus saleh, maka ada baiknya kita mengetahui siapa itu sahabi atau sahabat, ya. Jadi sahabi atau sahabah itu dari kata sohaba, sohaba yang artinya menemani, ya. Dan bimakna juga dengan makna lazama, menyertai, ya, menyertai, dan juga bimakna sahib, teman. Jadi sahabah yang maksudnya salafus soleh, Pak, sahabat itu artinya as-sahabah adalah yang menemani, yang menyertai, dan teman, yaitu yang menemani Nabi, yang menyertai Nabi, yang berteman dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itulah sahabat. Ini dari sisi bahasa. Artinya apa? Menemani, menyertai, dan teman. Taib. Adapun sahabi menurut istilah agama yaitu orang yang bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan beriman kepadanya dan meninggal dalam keadaan muslim. Ya. Jadi yang namanya sahabi, sahabat, ya, atau jamaknya adalah sahabah, maka adalah orang-orang yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman dan wafat di atas keimanannya tersebut. Itu namanya sahabi. Baik. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala berkata, pendapat paling benar yang aku pegang ialah sahabah adalah orang yang pernah bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang ada perselisihan mengenai pengertian dari sahabat. Ya, ada yang mengatakan sahabat adalah yang pernah melihat Nabi. Ya, ada yang mengatakan yang pernah melihat Nabi. Kalau definisi melihat berarti ini tidak mencangkup orang-orang yang buta di zaman Nabi, kan gitu. Kalau orang buta ya nggak akan bisa melihat Nabi. Nah, maka digagalkan pengertian ini. Maka yang benar adalah dengan kalimat ya orang-orang yang bertemu. Bertemu ya bisa melihat, bisa tidak, bisa mendengar, ya, tidak walaupun hanya sekali dua kali. Yang penting dia sudah bertemu. Jadi kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, sahabat adalah siapa tadi? Orang yang pernah bertemu walaupun sekali dua kali. Yang penting pernah bertemu, ya, dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan beriman, ya, kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan meninggal di atas Islam. Ya, karena ada orang yang bertemu Nabi, ya, tapi tidak beriman kepadanya, seperti paman Nabi Abu Jahal, Abu Lahab, ya, gembongnya kafir Quraisy Abu Jahal, ya, dan Walid bin Mughirah dan lain-lainnya, ya. Masuk juga dalam pengertian ini yaitu setiap orang yang beriman yang bertemu dengan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam baik lama maupun sebentar. Jadi bertemunya itu, Pak, bisa sekali dua kali nggak apa-apa. Yang penting dia bertemu Nabi dalam keadaan beriman. Karena memang ketika Nabi di Madinah, yang tentu yang bersama dengan Nabi SAW setiap hari ya para sahabat Muhajirin dan Ansor. Tapi ada juga yang penduduk-penduduk jauh gitu ya, yang datang kepada Nabi SAW, kemudian meminta utusan agar para sahabat dikirim ke kampungnya untuk mengajarkan mereka. Jadi ketemu Nabi cuma sekali. Ada yang begitu, ya. Nah, jadi pengertian dari sahabat adalah yang pernah bertemu dengan Nabi walaupun sekali lama atau sebentar, ya, yang artinya pernah menyertai beliau.
yang meriwayatkan hadis dari beliau maupun yang tidak. Jadi ada sahabat yang memang berguru ya langsung dengan beliau, ada yang memang pekerjaannya banyak, sibuk pedagang atau sibuk di ladang atau di peternakan dan lain sebagainya, maka mereka tidak berguru dengan Nabi, hanya memang mereka beriman. Nah, yang seperti ini juga termasuk dari sahabat, tidak mesti meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang berpegang bersama beliau, berpegang teguh, berperang bersama beliau ataupun tidak, ya, yang pernah sekali melihat beliau meskipun tidak duduk bersama beliau dan tidak pernah melihat beliau karena suatu penghalang seperti buta, yang jelas pernah bertemu dalam keadaan beriman. Nah, itulah sahabat. Beliau Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani juga melanjutkan bahwasanya para sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan Islam meskipun dia pernah murtad. Jadi ada sahabat yang apa Pak? Ketika bertemu Nabi kemudian masuk Islam, terkena fitnah, akhirnya dia murtad, keluar dari Islam, lalu masuk Islam lagi sebelum Nabi SAW wafat. Dia masuk Islam lagi, maka dia juga termasuk dari sahabat walaupun pernah murtad. Ya. Nah, ini contohnya seperti sahabat Ash'ath bin Qais. Ash'ath bin Qais radhiyallahu anhu, yang menurut pendapat yang kuat, dia pernah beriman kepada Nabi, kemudian murtad, lalu beriman kembali. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berikutnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, siapa saja dari kalangan kaum muslimin yang pernah menyertai dan melihat beliau sallallahu alaihi wasallam, maka ia terhitung sebagai sahabat. Yang penting pernah ketemu Nabi, ya, menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah sahabat. Kemudian Abu Muhammad bin Hazm rahimahullah yang wafat di tahun 456 Hijriah di abad kelima, beliau berkata, sahabah ialah semua orang yang telah duduk bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meski hanya sesaat dan mendengar perkataan beliau meski hanya satu kalimat atau lebih, ya, atau menyaksikan beliau secara langsung dan tidak termasuk kaum munafik. Sebenarnya kaum munafik melihat Nabi tidak melihat, ya, dan bahkan mereka menyatakan keislamannya, tapi mereka sebenarnya kufur. Jadi zahirnya mukmin, batinnya kafir, hatinya kafir. Yang dinilai Allah adalah hati seseorang, ya. Bahkan di akhirat nanti, ya, yang dinilai Allah adalah hati seseorang. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari tidak ada lagi manfaat harta benda, anak-anak, ya, kecuali yang manfaat itu apa? Yang datang kepada Allah dalam keadaan hati yang salim, hati yang bersih, hati yang baik, ya. Nah, hati yang dinilai, ya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum, ya, wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah itu tidak melihat paras kalian, ganteng atau tidak ganteng misalkan, ya, putih atau tidak putih, dan Allah tidak melihat jasad kalian, gendut ataupun tidak gendut, ya, dan lain sebagainya. Dari paras tidak, Allah tidak menilai demikian, ya. Tetapi yang Allah nilai apa? Qulub. Apa qulub, Pak? Hati kalian, ya. Apakah hatinya selalu mengingat Allah, ya, ataukah hanya mengingat dunia? Dan Allah melihat amalan kalian, apakah amalannya berkualitas, baik atau tidak, ya. Itulah yang dinilai Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kaum munafik, mereka menampakkan amalannya tapi dalam hatinya mereka nifak, ya, munafik. Yang Allah bahkan mengatakan innal munafikin fid darkil asfali minar. Ya. Sesungguhnya kaum munafik itu, ya, tempatnya adalah di mana?
di keraknya, paling bawahnya neraka jahanam. Itu orang munafik, Pak. Ya. Ini nifak akbar, yang dia sebenarnya kafir. Sebenarnya dia tidak mau masuk Islam karena takut dibunuh lah atau takut diusir lah, sehingga dia menampakkan keislamannya. Padahal hatinya itu nggak mau Islam. Nah, itu nifak akbar. Ya. Ada lagi nifak asgor, munafik yang kecil, yang memang dalam hatinya dia menerima Islam. Dia meyakini Allah Rabb-nya. Ya. Hanya saja dalam praktek amalannya terdapat sifat kemunafikan. Apa itu? Dalam perkara ucapannya. Ya, atau dalam perkara janjinya, atau dalam perkara amanahnya. Yang kata Nabi SAW, ayatul munafik salas. Ada 3 tanda orang yang memiliki sifat munafik. Ya. Pertama, idza haddasa kadzaba. Jika dia ngomong tuh biasanya ngomongnya suka apa? Dusta. Ya. Nah, berarti kalau ada orang yang suka bohong, itu berarti ciri kemunafikan ada pada dirinya. Nanti tinggal dilihat hatinya. Kalau hatinya memang sudah membenci Islam, berarti sudah. Tepatnya dia adalah munafik yang benar-benar akan masuk keraknya neraka jahanam. Tapi kalau hanya sebatas lisannya, hatinya masih tetap yakin, ya. Nah, maka dia termasuk dari nifak asghar, nifak yang kecil yang tetap diancam oleh azab Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan sifat bohong. Kemudian wa idza wa'ada akhlafa. Sifat kedua, jika dia berjanji suka apa? Suka ya ingkar janji, ya. Hati-hati, Pak. Apalagi bawa embel-embel insya Allah dalam hatinya nggak mau. Nauzubillah. Padahal insya Allah itu benar-benar berazam dia akan menepati janjinya. Biasanya ini terjadi ketika janji ketemu misalkan, ya. Nah, janji ketemu di mana? Ya hati-hati, harus benar-benar kalau memang mau datang. Karena mohon maaf nih ya, ini sindiran juga buat saya Pak Tony ya. Aduh, jam berapa ini? Tapi kan Anda ngabarin ya. Kalau yang nggak ngabarin itu berarti ingkar janji. Kita udah usaha. Beda kalau dia ingin sudah berjanji kemudian dalam hatinya memang dia tidak mau menepati sehingga dia tidak berkabar wala apa. Nah, ini demikian. Ya. Tapi kalau sudah diusahakan memang qadarullah masyafa'al, Allah mentakdirkan lain ya tidak demikian. Paham Pak ya? Ya, jika berjanji dia ingkari, nah itu sifat munafik. Ya. Kemudian wa idza tumina khana, jika dia diamanahi sesuatu dia berkhianat. Bisa diamanahi dengan memegang suatu tugas atau berada di suatu pekerjaan, ya. Dia diamanahi suatu pekerjaan dia khianat, maka yang seperti ini adalah sifat kemunafikan. Hati-hati. Baik. Nah, berbeda dengan orang munafik yang ketemu Nabi tapi hatinya tidak beriman, maka bukan termasuk daripada sahabat, bukan. Dan tidak termasuk orang yang diusir oleh Rasulullah SAW, karena ada dulu di zaman Nabi SAW di Madinah, ada orang-orang diusir oleh Nabi. Siapa mereka? Yaitu kaum banci, bencong. Nah, itu takut Nabi SAW, ya. Takutnya akan diazab dengan azab kaumnya Nabi Lut, ya. Nah itu, maka diusir oleh Nabi SAW dari Madinah, tidak boleh. Kalau sekarang banci jadi artis, inilah zaman fitnah Pak, ya. Malah diagung-agungkan, banyak fansnya. Dulu diusir aja, apaan ditajong, apaan ya seperti itu, ya. Tidak benar. Karena memang ciptaan Allah cuma 2 ya, laki-laki dan ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Wahai sekalian manusia, kami menciptakan kalian kodratnya dari laki-laki dan perempuan, ya. Nah, dan tidak termasuk orang yang diusir oleh Rasulullah SAW, ya, seperti misalkan kaum banci dan orang yang semisalnya. Siapa saja yang telah memenuhi kriteria tersebut, maka ia berhak disebut sahabat. Yaitu intinya adalah bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman dengan iman yang benar.
iman lahir batin. Baik. Kemudian Al-Hafiz Abu Umar Yusuf bin Abdullah bin Abdul Bar Al-Qurtubi yang terkenal dengan sebutan Ibnu Abdul Bar rahimahullah, yang meninggal di tahun 463 Hijriah, abad kelima. Beliau berkata dalam kitabnya, sesungguhnya para sahabat tidak pernah kita bahas atau kita tidak periksa tentang keadaan mereka. Artinya para sahabat ini sudah tidak perlu lagi dibincangkan tentang keadilannya. Ya. Bahwasanya para sahabat itu kulluhum udul, semuanya itu adil dan diterima tahdisnya, ya, periwayatannya. Ya, maka kata beliau Ibnu Abdul Bar tidak perlu diperiksa lagi. Beda dengan setelahnya, tabi'in dan ulama setelahnya, maka rawi-rawi itu harus diperiksa apakah dia sikoh ataukah soduk ataukah dhaif. Ya, sikoh ya kuat, soduk ya hasan misalkan, ya, ataukah dhaif lemah. Ya, harus diperiksa. Beda dengan sahabat. Jadi kami para ahlus sunnah wal jamaah ijma bersepakat bahwasanya ahlul hak dari kaum muslimin, ya, maka ahlus sunnah wal jamaah adalah para sahabat, semua mereka adil, terpercaya, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Surat apa? Al-Baqarah ayat 143. Allah berfirman, dan demikian pula kami telah menjadikan kalian umat Islam, yaitu umat yang wasato, pertengahan, umat yang adil, agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia, ya, dan agar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi saksi atas perbuatan kalian. Baik. Al-Hafiz Abu Bakar, ya, Ahmad bin Ali bin Sabit, yang terkenal dengan nama Al-Khatib Al-Baghdadi. Al-Khatib Al-Baghdadi, nama aslinya adalah Ahmad bin Ali rahimahullah ta'ala, wafat di tahun 463 Hijriah, membuat fasal atau bab khusus dalam kitabnya, yaitu pujian Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tentang keadilan, ya, tentang keadilan, yaitu kepercayaan para sahabat yang tidak perlu ditanyakan lagi tentang mereka, tidak perlu diragukan. Sesungguhnya yang wajib adalah menanyakan atau memeriksa perawi hadis sesudah mereka. Ini kita berbicara ilmu hadis, Pak, ya. Ada namanya al-jarh wa ta'dil. Mengkritik atau memuji. Nah, kalau para sahabat itu dalam bab memuji saja, ta'dil saja, tidak perlu ada lagi di kritiknya, ya. Baik. Kemudian beliau menjelaskan, ya, Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menjelaskan, wajib memperhatikan keadaan para perawi selain sahabat yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kalau yang merawi atau meriwayatkan hadis adalah sahabat, udah nggak usah diperiksa, semuanya udul, ya, terpercaya. Baik. Adapun selain mereka maka tidak, karena keadilan terpercayanya adalah para sahabat telah sahih dan telah diketahui melalui pujian Allah, ya, melalui apa, Pak? Pujian Allah terhadap mereka. Allah puji mereka, para sahabat, dan telah diketahui melalui pujian Allah tadi, ya, dan Allah pun mengabarkan tentang kesucian mereka, serta Allah telah memilih mereka berdasarkan nas atau dalil dari Al-Quran. Allah pilih mereka adalah orang-orang pilihan, hamba-hamba pilihan. Apa dalilnya? Kemudian beliau membawakan firman Allah dalam surah Ali Imran. Surah apa, Pak? Ali Imran ayat ke-110. Ini Allah memuji para sahabat. Apa bunyinya? Yaitu kuntum khaira ummatin
ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik manusia yang Allah keluarkan. Ya. Ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas. Kalian adalah sebaik-baik manusia yang Allah keluarkan untuk manusia, yaitu para sahabat dipuji oleh Allah. Sebaik-baik manusia itu kalian. Bagaimana sifat kalian? Amal ma'ruf nahi mungkar. Dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 143 tadi. Nah, beliau menyampaikan dalil tentang pujian Allah kepada para sahabat, yaitu yang kita baca sebelumnya, surat Al-Baqarah ayat 143. Jadi ada dua dalil, Ali Imran ayat 110 dan surah Al-Baqarah ayat 143. Ya. Kita sudah sebutkan sebelumnya. Beliau juga membawakan ayat-ayat yang akan penulis sebutkan tentang hujahnya insyaallah di hujah manhaj salaf. Baik, ada lagi dalil-dalilnya insyaallah kita akan pelajari di bab berikutnya. Selanjutnya beliau mengatakan, ayat ini meskipun umum, ya, meskipun umum, kalian adalah umat terbaik misalkan, ya. Kemudian kami jadikan kalian umat yang adil. Nah, itu kan umum sebenarnya. Ya, tidak lafadznya itu para sahabat, tidak demikian. Ya. Tetapi maksudnya adalah khusus, yaitu para sahabat. Karena memang ayat ini turun ketika di tengah-tengah siapa? Para sahabat. Jadi khitobnya, lawan bicaranya itu Allah, lawan bicaranya adalah keadaan generasi para sahabat ketika itu. Paham Pak ya? Nah, makanya ditujukan kepada para sahabat. Bisa tidak ditujukan kepada kita? Bisa saja ketika kita mengikuti jejak para sahabat. Maka kita insya Allah akan kecipratan pujian tersebut. Kalau kita mengikuti jejak para sahabat. Ya. Dari ayat ini para ulama hadis mengambil kesimpulan bahwa as-sahabatu kulluhum udul. Para sahabat semuanya adil, terpercaya, diterima hadisnya, ya, tidak diragukan lagi, ya. Kemudian Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, Ahlus Sunnah telah sepakat bahwa seluruh sahabat adalah adil dan tidak ada yang menyalahi kesepakatan tersebut kecuali sedikit dari ahlu bid'ah. Contohnya adalah Syiah, ya, yang mengkritik kebanyakan para sahabat. Ya, bahkan mengkafirkan mereka, na'udzubillah. Tapi kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini semua sahabat adalah udul, ya, adil, terpercaya. Ini menunjukkan keutamaan para sahabat. Masya Allah tabaraka wa ta'ala. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kuntum. Nah, ini tadi dalam surah Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Kalian menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebaik-baik umat yaitu para sahabat. Dalam ayat ini yang dimaksud dengan kalian adalah umat yang terbaik adalah para sahabat, dan kaum muslimin sepeninggal mereka juga dikatakan sebaik-baik umat, tapi dengan catatan apa? Mengikuti para sahabat. Insyaallah kalau ingin dapat pujian Allah sebaik-baik umat, ya ikuti para sahabat. Ya, ikuti para sahabat, terutama dalam ibadah mereka. Ya, terutama dalam ibadah mereka, dalam thalabul ilmi mereka, dalam muamalah mereka. Masya Allah. Ya. Taib. Ayat ini yang dimaksud dengan mana tadi? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul
azim. Dalam surat At-Taubah ayat 110, dan orang-orang yang terdahulu pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Ansor, yaitu para sahabat, ya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya. Yang pertama kali mengikuti mereka ya tabi'in, kan gitu. Kemudian tabi'ut tabi'in, generasi Rabbaniin, ya, dan mereka semua telah meninggal dunia. Ya. Nah, sekarang kita yang masih hidup, ya, akhir zaman, apakah mau mengikuti kemuliaan mereka ataukah tidak? Ya, tinggal bagaimana kita menyikapi hidup kita. Jika sesuai dengan jejak mereka, insya Allah termasuk dari orang-orang yang apa? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Nah, ini perhatikan, orang-orang yang mengikuti mereka para sahabat dengan sebaik-baiknya, Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Ini di dunia. Di akhirat Allah sediakan baginya surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar, kemenangan yang agung. Ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi mengikuti sahabat maka dijanjikan oleh Allah surga. Ya bukan main-main. Ya kayak jadilah as-salafiyun, ya, orang-orang yang menisbatkan diri kepada para sahabat karena mengikuti jejak mereka. Ya. Kemudian yang dimaksud dengan muhajirin dan ansor dalam ayat ini adalah para sahabat. Ya. Rasulullah SAW bersabda, la tasubbu ashabi, fawalladhi nafsi biyadih, law anna ahadakum anfaqa misla uhudin zahaban, ma adraka mudda ahadihim wala nasifah. Kata Nabi SAW nih, lihat, memuji para sahabat dan mewanti-wanti, ya, mengancam siapa saja yang menghina para sahabat. Beliau mengatakan, jangan kalian mencaci maki sahabatku. Tidak boleh. Ya, demi Allah yang diriku berada di tangannya, seandainya salah seorang dari kalian berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas, ya, emas sebesar gunung Uhud, wow, luar biasa, ya, emas apa namanya, ya, sekotak emas saja itu udah ratusan juta mungkin, jamaah, gimana lagi sebesar rumah, nggak mungkin kebayang, apalagi sebesar gunung. Kata Nabi, jika ada yang berinfak sebesar emas sebesar gunung Uhud, maka belum mencapai nilai infak para sahabat ketika sahabat menginfakkan 1 mud, yaitu 1 telapak tangan emas. Tidak akan mencapai nilai pahalanya. Ya, antum atau kita berinfak dengan, ya, berandai-andai, walaupun tidak akan mungkin, ya, infak 1 gunung emas, infak 100.000 aja, aduh, asa-asa gitu, na'udzubillah, ya kan? Nah, ini Nabi SAW menggambarkan sesuatu yang tidak mungkin, mustahil. Ya, jika ada seseorang di antara kita yang berinfak 1 gunung emas, dan itu pun tidak mungkin, ya, dia tetap berinfak, kemudian ada satu sahabat yang menginfak dengan 1 mud, 1 genggaman tangan saja, maka nilainya akan jauh lebih besar sahabat. Padahal dari segi kuantitas kita lihat jumlahnya jauh lebih besar, ya, selain sahabat, tapi tetap tidak bisa mengungguli para sahabat. Walaupun sahabat menginfakkan separuh dari mud itu, ya, 1 atau setengahnya tidak akan mampu menandingi. Jadi menunjukkan keutamaan para sahabat. Dari sisi infak pun beda pahalanya. Kita segunung, para sahabat cuma setangan, tetap Allah mengutamakan lebih melipat gandakan pahala para sahabat. Lihat, berarti menunjukkan para sahabat itu memiliki keutamaan khusus, istimewa. Paham, jemaah? Jangan sekali-kali kita menghinakan para sahabat. Hal ini menunjukkan kemuliaan dan keutamaan para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian Allah pun berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba. Ya, dalam surah Al-Fath ayat ke-18,
Surat apa jemaah? Al-Fath ayat ke-18 ya. Sesungguhnya Allah telah meridhoi orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon. Ya. Berbaiat. Dia Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada dalam hati mereka para sahabat itu. Lalu Allah memberikan ketenangan atas mereka dan memberikan balasan dengan kemenangan yang dekat. Ya. Jadi para sahabat waktu itu di awal-awal Islam, mereka berbaiat ya untuk membela Nabi, menjaga Nabi hidup maupun mati. Mereka rela mengorbankan seluruh hartanya, jiwa raganya untuk Nabi SAW. Itu isi baiatnya. Ya. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, Allah Ta'ala memberitahukan tentang keridhoannya kepada orang-orang mukmin, yaitu para sahabat yang berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bawah pohon. Jumlah mereka disebutkan yang berbaiat itu kurang lebih 1.400 orang. Banyak para sahabat waktu itu berbaiat. Dan pohon yang dimaksud di situ adalah pohon Samurah namanya, yang terletak di wilayah Hudaybiyah. Ya, pohon Samurah ya. Nah, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala fa'alima ma fi qulubihim, dia yaitu Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, yakni di hati sahabat ketika berbaiat, mereka benar-benar jujur. Mereka setia, mereka mendengar dan taat kepada Nabi SAW. Jadi baiat itu benar-benar baiat. Untuk jiwa raganya mereka korbankan. Ya, Allah tahu hati mereka, para sahabat itu. Dan firman Allah Subhanahu wa taala fa anzalas sakinata alaihim, lalu Allah memberikan ketenangan atas mereka, yaitu ketentraman. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala berikutnya wa asabahum fathan qariba, dan Allah memberikan balasan dengan kemenangan yang dekat, yaitu perdamaian yang dilangsungkan oleh Allah Azza wa Jalla antara kaum mukminin ya dengan musuh-musuh mereka. Jadi adanya genjat senjata ya. Mereka berdamai, tidak ada saling menyerang ya. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, serta kebaikan yang menyeluruh dan berkesinambungan yang dihasilkan oleh perjanjian tersebut, yaitu mereka bisa menaklukkan Khaybar, kemudian Mekah nantinya ya. Kemudian pembebasan seluruh negeri dan daerah melalui perjuangan mereka, serta kemuliaan dan pertolongan dan kedudukan yang tinggi di dunia dan di akhirat yang mereka dapatkan. Hasil dari baiat yang Allah Subhanahu wa taala mengetahui kejujuran para sahabat, dan Allah memberikan mereka ketenangan, dan Allah akan memberikan mereka kemenangan. Buktinya alhamdulillah Islam pun sampai kepada kita di seluruh penjuru dunia. Itu tidak lain dan tidak bukan adalah karena diantaranya perjuangan para sahabat terdahulu. Taib. Ini menunjukkan keutamaan para sahabat. Taib. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yadkhulun naru ahadun mimman baya'a tahta syajarati. Tidak akan masuk neraka orang-orang yang melakukan baiat di pohon ini. Pohon apa tadi? Samurah. Ya. Nah, ini menunjukkan keutamaan para sahabat. Sudah dijamin masuk surga karena tidak akan masuk neraka, kata Nabi SAW, yang berbaiat kepadaku, para sahabat. Nah, ini lihat bagaimana ya keutamaan para sahabat yang dijamin masuk surga, tidak akan masuk neraka. Kemudian di riwayat yang lain ya, tadi riwayat Ahmad, dan ini riwayat Ahmad juga, di sabda Nabi SAW yang lainnya, lan yadkhulan naro rajulun syahida badron wal hudaybiyah. Tidak akan masuk neraka seseorang, ya berarti kalau nggak masuk neraka pasti masuk surga, yang ikut hadir dalam perang Badar. Perang Badar kurang lebih jumlahnya berapa? 300 ya, 13, 312, 300-an ya. Tidak akan masuk neraka mereka yang hadir di dalam perang Badar dan perjanjian Hudaybiyah tadi. Baik. Jika terjadi perselisihan, nah ini kan kita sudah ketahui bahwasanya para sahabat semuanya udul, para sahabat dijamin masuk surga.
Tapi ternyata ketika kita teliti lagi, berbagai riwayat menyatakan ada kekeliruan atau kesalahan ya para sahabat. Bahkan yang menjadi puncak ya perselisihan mereka adalah perang Siffin, ya, perang antara para sahabat. Banyak yang terbunuh. Ya, kita tahu namanya manusia, kullu bani Adam khata, ya, kecuali nabi yang maksum. Para sahabat bukan nabi, bukan rasul. Mereka manusia seperti biasa, seperti kita. Ya. Hanya saja mereka menyaksikan wahyu, melihat nabi. Nah, disitulah keutamaan mereka. Kalau kita kan tidak menyaksikan wahyu, langsung sudah ada di dalam Al-Quran, terbukukan. Kita tidak belum menyaksikan Nabi SAW. Nah, baik. Jika terjadi perselisihan di antara para sahabat, maka tidak perlu diperbincangkan dan tidak perlu diperdebatkan karena mereka sudah meninggal dunia dan kewajiban kita adalah mendoakan mereka. Ya, jangan berkepanjangan ketika membicarakan kejelekan para sahabat, jangan. Ahlus-Sunnah bersikap bagaimana? Yaitu menahan diri dari perselisihan yang terjadi di antara para sahabat. Lebih baik diam. Ya. Dan mereka mengatakan bahwa riwayat-riwayat tentang hal kejelekan yang terjadi di antara mereka ada yang dusta atau bohong, ya. Ada yang ditambah, ada yang dikurangi riwayat-riwayat yang menunjukkan tentang kejelekan para sahabat. Serta ada juga yang diselewengkan dari kebenarannya, ya. Intinya kita berhusnuzon kepada para sahabat, ya. Sedangkan dalam riwayat yang sahih mereka adalah dimaafkan. Nah, ini riwayat yang sahih menunjukkan mereka dimaafkan karena mereka adalah orang-orang yang berjihad yang bisa benar dan bisa pula salah karena berijtihadnya. Ya, berijtihad, berpendapat. Meskipun demikian, Ahlus-Sunnah tidak mempunyai keyakinan bahwa setiap individu para sahabat adalah maksum. Ya, kita tidak yakin juga, meyakini bahwasanya para sahabat semuanya maksum, terjaga dari kesalahan. Enggak juga, ya. Atau dosa kecil terjaga, tidak. Bahkan bisa saja mereka itu mempunyai dosa-dosa. Tetapi mereka ya itu memiliki kelebihan atau keutamaan, yaitu apa? Lebih dulu beriman. Mereka yang pertama kali beriman, ya, pada Nabi SAW, ya, dan memiliki keutamaan yang dapat menghapuskan dosa mereka kalaupun hal itu ada, sehingga mereka diberikan ampunan atas kesalahan mereka yang tidak diberikan kepada orang-orang sesudahnya. Kalau kita salah, apa dalil kita yang Allah puji kita? Enggak ada. Dalil pujian Allah terhadap kita enggak ada. Ya, kecuali kita mengikuti jejak para sahabat, baru ikut kecipratan. Tapi dalil kita sebaik-baik umat, bahkan yang ada adalah celaan. Kata Nabi SAW apa? La ya'ti alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah berlalu zaman kecuali yang setelahnya pasti lebih buruk. Kita ini umat akhir zaman yang sangat buruk, ya. Tapi ada hadis lagi yang memuji kita, ya. Barang siapa yang berhijrah di zaman fitnah, maka seperti berhijrah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika memang istiqomah di atas banyak sekali fitnah, ya. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan telah sahih dari hadis Nabi SAW bahwa mereka adalah sebaik-baik manusia. Tadi kita sebutkan, ya, dalam surat apa itu? Ali Imran ayat 110. Dan bahwa satu mud yang diinfakkan oleh salah seorang di antara mereka lebih baik daripada kita yang misalkan berinfak sebesar gunung Uhud emas, ya. Nah, perkara-perkara ini apabila dibandingkan dengan kesalahan mereka, maka kesalahan itu akan terhapuskan dengan kebaikan yang banyak sekali dari mereka, dan tidak ada seorang pun yang bisa menyamai mereka. Baik. Kemudian jika timbul satu perbuatan dosa di antara mereka para sahabat, maka bisa jadi mereka itu sudah bertaubat, ya, atau berbuat sejumlah kebaikan yang dapat menghapuskan dosa mereka, atau diampuni kesalahannya dengan sebab mereka dahulu dalam segala hal, ya, atau bisa jadi mendapatkan syafaat dari Nabi SAW, di mana mereka adalah orang-orang yang paling berpihak
ya berhak bersama mendapatkan syafaat Nabi SAW. Ya karena mereka berjuang kan, mereka berperang bersama Nabi SAW. Maka yang paling pantas mendapat syafaat Nabi ya mereka. Atau mereka diuji di dunia ini dengan ujian yang dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka. Jadi Allah jadikan mereka terjerumus kepada dosa itu dalam rangka ujian bagi mereka. Yang menghapus dosa mereka jika mereka sabar. Ya tentu mereka pasti bersabar. Apabila demikian yang berlaku pada orang-orang yang benar-benar terjadi, apabila demikian yang berlaku pada dosa yang benar-benar terjadi pada mereka ya, maka bagaimana dalam perkara-perkara yang ijtihad? Artinya pendapat para sahabat yang mungkin keliru. Maka jangan dijadikan kambing hitam kemudian menyerang menyerang sahabat yang salah dalam berpendapat. Tidak demikian. Padahal kalau benar dalam urusan ijtihad, kalau benar akan memperoleh 2 ganjaran, 2 pahala. Dan jika salah, maka memperoleh 1 ganjaran, 1 pahala. Sementara kesalahan itu pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sesungguhnya kadar yang diingkari dari perbuatan mereka yang tidak menyenangkan sangat sedikit sekali ya. Lalu lagi pula dapat terampuni jika dibandingkan dengan keutamaan dan kebaikan mereka, yaitu iman kepada Allah, Rasulullah, ya jihad, hijrah di jalan Allah. Perkara hijrah aja luar biasa jamaah ya. Yang dari Mekah ke Madinah, meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga, istri, anak-anak, itu luar biasa. Nah, kalau kita mungkin belum tentu, ya. Hijrah di jalan Allah, membantu Rasulullah SAW, mempelajari ilmu yang bermanfaat dan beramal soleh. Siapapun yang mempelajari sirah perjalanan hidup mereka, para sahabat, serta keistimewaan yang dikaruniakan Allah kepada mereka dengan ilmu dan keyakinan yang benar, maka ia akan mengetahui dan yakin bahwa para sahabat adalah sebaik-baik manusia sesudah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak pernah ada lagi sebelumnya dan tidak akan ada lagi seperti mereka. Contoh misalkan seperti kisah Jabir bin Abdullah disebutkan dalam riwayat Bukhari ya. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang melakukan perjalanan dari Madinah ke Syam sebulan penuh untuk ingin mendapatkan 1 hadis dari Abdullah bin Unais. Coba bayangkan. Perjalanan 1 bulan untuk cuman pengen tahu 1 hadis, yaitu yuhsyarun nas yaumal qiyamah uratan yuhsyarun nas yaumal qiyamah hufatan uratan gurla, yaitu hadis dari Nabi SAW ya. Manusia akan dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan apa? Telanjang, tidak beralas kaki dan tidak dikhitan. Ya sama seperti dia barulah lahir, tidak membawa apa-apa. Dan dalam keadaan seperti itulah nanti dia dibangkitkan. Ya, dan ketika mendengar hal itu, ya kan, tidak pakai alas kaki, tidak dikhitan, ya kan, telanjang begitu. Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasul, ar-rijalu wan nisa?" Gimana mungkin dikumpulkan di situ ada laki-laki dan perempuan? Ya maksudnya dia pasti akan melihat satu dengan yang lainnya saling telanjang gimana. Tapi kata Nabi SAW, al-amru asyaddu an yuhimmahu dzalik. Perkaranya jauh lebih dahsyat ketimbang hanya memikirkan aurat. Lihat satu sama lain. Gak akan peduli orang-orang dengan itu. Mereka akan sibuk dengan urusannya masing-masing. Ini masuk surga atau neraka. Tuh. Ya sekarang mungkin kita masih santai-santai jamaah ya. Naam. Tapi Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat. Allah ingatkan itu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaknya setiap jiwa memperhatikan apa yang dia persiapkan untuk hari esok. Karena hari esok itu hari kiamat sangat dahsyat. Bahkan saking dahsyatnya tidak peduli lagi dengan aurat. Padahal dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Tapi nggak peduli lagi dengan itu. Bayangkan betapa mengerikan hari itu. Ya, khawatir ini bekalnya cukup apa enggak. Nah ini mumpung kita masih diberi umur, perbanyaklah bekal. Banyak beramal soleh. Baik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Inilah para sahabat luar biasa.
ya, dalam thalabul ilmi mereka sungguh-sungguh. Mereka adalah orang-orang pilihan dari generasi umat ini. Mereka adalah sebaik-baik umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan ini adalah perkataan yang paling berharga sekali, yaitu para sahabat sebaik-baik manusia, ya, sebesar-besar penjelasan, kalimat yang bagus yang tidak perlu ditambah lagi, yaitu untuk menegakkan bukti tentang kemuliaan sahabat. Allah ridho kepada mereka dan tidak butuh lagi penjelasan lain. Ketika Allah sudah mengatakan radhiyallahu anhum, ini menunjukkan Allah ridho kepada mereka, Allah senang kepada, gembira dengan mereka, ya. Mereka adalah sebaik-baik, semulia-mulianya manusia. Nah, tapi ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, lanjut sedikit lagi ya, masih ada 5 menit, lanjut. Habisin sedikit lah, ini mungkin saya tidak baca semua, tapi ringkasannya saja. Insya Allah sudah dapat maksudnya, ya, bahwasanya keutamaan para sahabat, mereka udul, mereka dipuji Allah, mereka dijamin masuk surga. Bahkan sahabat yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau berijtihad, berpendapat, ya, dari ucapan beliau, manusia itu terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang intinya adalah tingkatan pertama muhajirin, tingkatan kedua Ansor, tingkatan ketiga ini orang-orang setelah mereka, ya. Dalilnya beliau sebutkan, ya, di antara dalilnya ada dalam surat Al-Hasyr ayat 8, kemudian dalam surah Al-Hasyr ayat 9, kemudian surah Al-Hasyr ayat 10, ya, kemudian setelahnya 6 ayat 8, 9, 10. Di situ ada tiga tingkatan manusia, muhajirin, ansor, dan orang-orang setelahnya. Baik. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada kemuliaan beliau, maka kita jaga kehormatan para sahabat, kita jaga kemuliaannya. Jikalau memang ada ahlul bid'ah yang menjelek-jelekan beliau, maka lebih baik diam. Kalau memang punya ilmu, bantah. Kata Nabi SAW, idza dzukira ashabi fa'amsiku, wa idza dzukirat an-nujum fa'amsiku, wa idza dzukiral qadru fa'amsiku. Jika kalian mendengar disebutkan tentang sahabat, maka diamlah. Jika disebutkan tentang ilmu perbintangan, maka lebih baik diam. Jika disebutkan tentang ilmu qadar atau takdir, maka lebih baik diam. Maksudnya, jika ada perselisihan di kalangan para sahabat atau yang menjelekkan para sahabat, maka ya lebih amannya, lebih baiknya adalah diam, ya. Bahkan Nabi SAW bersabda, man sabba ashabi, barang siapa yang mencaci maki sahabatku, fa alaihi laknatullah, maka baginya laknat Allah, wal malaika, baginya laknat malaikat, wan nasi ajma'in, baginya laknat manusia seluruhnya. Nauzubillah, ya. Jadi didoakan keburukan, laknat, ya, bagi yang mencaci maki para sahabat. Nah, bahkan Nabi SAW juga bersabda, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, la tasubu ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, fala maqamu ahadihim sa'atan khairun min amali ahadikum arba'ina sana. Ini ijtihad beliau, pendapat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, jangan kalian mencaci maki para sahabat Nabi SAW. Sesungguhnya berdirinya mereka sesaat saja bersama Nabi itu lebih baik daripada kalian ibadah selama 40 tahun. Ya. Jadi tidak bisa dibandingkan. Maka jangan sampai kita mencela Nabi, para sahabat Nabi SAW. Bahkan para imam kita seperti Al-Imam Abu Zur'a Ar-Razi mengatakan, jika engkau melihat seseorang yang suka menghina, melecehkan, meremehkan para sahabat, ketahuilah bahwasanya dia adalah zindik. Apa itu zindik? Munafik. Ya, adalah munafik. Itu ciri orang yang munafik, suka menghina para sahabat.
Nah, kemudian di antara keutamaan para sahabat yaitu mereka adalah orang-orang yang benar-benar betul-betul melaksanakan ajaran Islam secara sempurna. Ya. Mereka lah yang benar-benar mengamalkan, melaksanakan ajaran Islam secara sempurna. Maka kewajiban kita pun mengikuti mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kaffa wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, menyeluruh. Mendengar hadis ini maka para sahabat benar-benar mengamalkan Islam dengan totalitas. Ya. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Mereka syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Ya, maka para sahabat adalah orang yang masuk Islam secara kafah, secara menyeluruh. Tetapi nanti akan datang suatu zaman sepeninggalan para sahabat yang barang siapa berpegang teguh dengan sepersepuluh dari perkara Islam yang dia ketahui, maka ia akan selamat. Maksudnya barang siapa yang berpegang teguh dengan para sahabat ya mungkin ya, maka dia akan selamat karena pada zaman itu terdapat banyak perbuatan syirik, bid'ah, khurafat dan maksiat. Maka kaum muslimin tidak mengetahui Islam yang murni yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan, sebagaimana kaum muslimin beragama dengan mengikuti ajaran nenek moyang mereka. Ya, pada zaman sekarang tolak ukur manusia dalam menilai sesuatu sudah rusak. Mereka menganggap bahwa orang alim, ulama adalah setiap orang yang dapat memberikan nasihat, yang dapat menyentuh hati, retorika gitu ya. Itu menjadi filter, atau memberikan ceramah dengan sangat semangat berapi-api, atau khutbah Jumat dengan retorika yang mengesankan. Mereka inilah yang dianggap sebagai ulama, sehingga orang-orang yang awam belajar dengan mereka, bahkan meminta fatwa kepada mereka. Tidak lagi melihat manhaj. Padahal filter utama adalah manhaj. Ketika kita temui ada ustadz, ada guru kita yang benar-benar berusaha mengikuti manhaj para sahabat, dan itulah yang selamat. Ya, bukan hanya sebatas pandai menyampaikan dakwah dengan retorika yang baik ya, atau dengan bahasanya itu hasadul mimbar, singanya mimbar, tidak demikian. Tapi filter adalah manhajnya. Wallahu alam bishawab. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Inilah pelajaran kita pada sore hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, yaitu keutamaan para salafus saleh, yang mana ketika kita sudah mempelajarinya, kita semakin mengagungkan mereka, semakin memuliakan mereka, dan semakin berpegang teguh ya, berada di jalan atau jejak mereka di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam bishawab. Ikhwati fillah. Baik, sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan atau ingin menambah faedah, silahkan. Kalau tidak, maka alhamdulillah kita cukupkan saja. Baik, cukup, aman. Nah, masya Allah, tawadu antum ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan paham. Cukup ya. Alhamdulillah, barakallahu fikum, hayyakumullah. Para jamaah sekalian rahmati Allah, alhamdulillah selesai juga atau selesai pula kajian kita. Mudah-mudahan pelajaran kita bermanfaat dan Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya, yaitu mengagungkan para sahabat, memuliakan mereka sebaik-baiknya. Baik, akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syadallah.